Bab 772, Yinia. Melihat Sander Ye tiba-tiba mundur ribuan kaki, komandan kavaleri wanita itu meliriknya dari jauh, lalu memimpin sekelompok kavaleri yang melaju lewat, langsung menuju gedung-gedung tinggi dan aula di kejauhan. Bintang-bintang dan sungai bergetar seperti gempa bumi, suaranya sangat menakutkan. Sander Ye melihat kelompok kavaleri, dia masih sedikit terkejut. Kekuatan kelompok orang ini sungguh menakutkan, terutama pemimpin wanita. Meski level keilahiannya hanya 90%, auranya kuat dan semangat juangnya tak kalah kuatnya daripada tingkat keilahian 100%. Tidak hanya itu, orang-orang di belakangnya semuanya memiliki semangat juang yang kuat, dan mereka terlihat seperti telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di depannya semuanya pembunuh andalan. Pada saat ini, sekelompok pasukan kavaleri di kejauhan tiba-tiba berhenti. Wanita yang memimpin mereka melirik ke aula bertingkat tinggi dan mengerutkan kening. Seolah memikirkan sesuatu, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye di kejauhan. Sebelum dia bisa berbicara, Sander Ye berbalik dan menghilang menjadi cahaya pedang di ujung galaksi. Dia tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Kalau bisa mengalahkannya, kamu bisa pamar. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, larilah dengan tegas. Lebih baik mencari masalah sesedikit mungkin, kalau kamu tidak dapat mengalahkan orang, dan kamu memaksa bertarung dengan mereka, maka pada akhirnya, keluarga kamu yang keluar untuk menyelesaikannya. Kamu harus menjadi pengecut jika itu waktunya. Melihat Sander Ye melarikan diri, pemimpin wanita itu tiba-tiba membeku, sedikit terkejut. Di sampingnya, seorang tentara berkata dengan suara yang serius, "Komandan Pania, kejar." Wanita itu melirik ke ujung galaksi dan berkata dengan tenang, "Seseorang ranah Shinto sama seperti semut, kenapa aku harus mengejarnya?" Prajurit itu mengangguk dan melangkah ke samping. Komandan Pania tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan ada sebuah gulungan di telapak tangannya. Dia membuka gulungan itu dan melihat. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, peninggalan peradaban tingkat 4. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan gulungan itu dan berkata, "Ayo pergi." Segera, sekelompok orang terbang menuju kejauhan. Pada saat ini, komandan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai, dan dalam sekejap, wilayah bintang di belakangnya benar-benar musnah. Di sisi lain, Sander Ye berhenti, menoleh dan melihat. Ketika dia melihat pihak lain tidak mengejarnya, dia menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Tuan Pagoda, peradaban Shuro ini tidak sederhana." Pagoda kecil berkata, "Oh." Sander Ye berkedip, "Tidakkah menurutmu itu luar biasa?" Setelah Pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jangan membicarakan kata-kata tidak berguna, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan." Sander Ye. Setelah beberapa saat, Sander Ye terbang dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi yang jauh. Sekitar 1 jam kemudian, Sander Ye tiba di wilayah bintang mati. Jutaan kaki jauhnya di depannya, ada sebuah planet merah terang mengambang di sana. Dan di sekitar planet ini, warnanya gelap gulita, seperti jurang maut yang menakutkan. Reruntuhan peradaban yang misterius. Sander Ye melihat sekeliling dan melihat keheningan yang mematikan. Kegelisahan menyebar dengan tenang dari lubuk hatinya. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang Kingsuan muncul di tangannya. Pagoda kecil berkata, "Hati-hati." Sander Ye mengangguk, dan dia berjalan menuju planet merah terang di kejauhan, tapi tidak lama setelah dia berjalan, kekuatan misterius menghentikannya. Sander Ye tahu bahwa ini adalah larangan yang ditinggalkan oleh peradaban hutan karena disebutkan dalam gulungan yang diberikan kepadanya oleh Tuan Ming. Sander Ye memegang pedang Kingsuan dan menusuk ke depan dengan lembut. Untuk sesaat, ada sesuatu yang retak di depannya. Detik berikutnya, retakan terdengar dari sekeliling. Sander Ye melihat sekeliling, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Saat Sander Ye menginjakkan kaki di planet merah terang, alisnya tiba-tiba berkerut karena kegelisahan di hatinya semakin kuat. Ini adalah perasaan yang berbahaya.
Sander Ye melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Tuan Pagoda, kalau ada bahaya nanti, ingatkan aku." Pagoda kecil berkata, "Oke." Sander Ye menjadi tenang, lalu terbang menuju kejauhan dengan pedangnya. Tidak lama setelah berjalan, sebuah pilar batu yang mencapai langit muncul di kejauhan. Pilar batu itu tingginya puluhan ribu kaki dan langsung menuju ke kedalaman awan putih. Di belakang pilar batu itu ada tebing gunung dan di tebing gunung adalah patung hantu dengan 2 taring. Patung ini memiliki 2 taring yang panjangnya 100 kaki, mata melotot, 6 lengan, dan berpenampilan garang. Saat mata Sander Ye tertuju pada patung berwajah hantu itu, jantungnya tiba-tiba melonjak, seolah dicekik oleh sesuatu. Sander Ye terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia melihat patung itu, matanya penuh ketakutan. Ini hanyalah sebuah patung, tapi itu benar-benar membuatnya merasa berdebar-debar. Eksistensi macam apa ini? Sander Ye memegang tangannya erat-erat. Pada saat ini, konsep pedang terus keluar dari dirinya. Sander Ye perlahan menutup matanya dan mencoba untuk tenang. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang Sander Ye. Sander Ye berbalik dan melihat seorang wanita berjalan tidak jauh dari sana. Wanita itu mengenakan gaun merah, rambutnya menutupi separuh wajahnya, hanya separuh wajahnya yang terlihat, dan dia memiliki tas bambu kecil yang disandang di pinggangnya. Melihat wanita itu, Sander Ye tiba-tiba menjadi waspada. Wanita itu menatap Sander Ye, berkedip, dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Siapa nama Nona?" Wanita itu mengangkat 1 jari. Sander Ye sedikit bingung. 1. Wanita itu berkedip lalu berkata, "Yinia." Suaranya lembut, seperti air. "Yinia." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu datang untuk menjelajahi peradaban juga?" Yinia mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, aku juga." Yinia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan salah satu matanya berubah menjadi bulan sabit. Biarpun pihak lain tampaknya tidak berbahaya, Sander Ye tidak mengendurkan kewaspadaannya. Lagi pula, orang-orang yang bisa muncul di tempat ini jelas bukan orang biasa. Sander Ye bertanya lagi, "Nona Yinia, dari mana asalmu?" Yinia mengedipkan matanya dan tidak berkata apa arah. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku kurang sopan." Dia tiba-tiba teringat bahwa ini bukanlah alam semesta Guanxuan. Agak tidak sopan kalau bertanya kepada seseorang tentang asal-usulnya di tempat ini. Bagaimanapun, beberapa peradaban kosmik sangat agresif. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh di kejauhan. Sander Ye dan Yinia melihat ke arah cahaya putih. Cahaya putih menghilang, dan seorang pria berpakaian hitam perlahan keluar dengan momentum yang luar biasa. Setelah pria dengan pisau itu keluar, matanya langsung tertuju pada Sander Ye dan wanita berbaju merah. Segera, dia mengerutkan kening dan berbicara dalam bahasa manusia, tapi baik Sander Ye maupun wanita itu tidak memahaminya. Bagaimanapun, mereka sekarang berasal dari peradaban yang berbeda, dan bahasanya pasti berbeda. Tentu saja, ini tidak diragukan lagi merupakan masalah kecil bagi para ahli di level mereka. Sander Ye membuka telapak tangannya. Pria yang membawa pisau itu melirik ke arah Sander Ye, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya. Suara dan teks dari kedua belah pihak bergabung ke dalam lautan kesadaran masing-masing. Pada saat ini, pria yang membawa pisau berkata lagi, "Apakah levelmu serendah itu?" Sander Ye melirik ke arah Yinia di sampingnya, dan dia menemukan bahwa ranah Yinia sebenarnya sama dengan ranahnya. Mereka baru saja mencapai ranah Shinto. Sander Ye melihatnya sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu hanya berada di ranah Shinto?" Dia tahu bahwa ranah dia berada di sisi yang rendah, dan untuk bisa datang ke sini, keilahian saja tidak cukup. Misalnya, pria dengan pisau di sebelahnya adalah ahli terkemuka di keilahian 80%. Kalau dia tidak memiliki pedang Qingxuan, dia benar-benar tidak akan bisa datang ke sini. Yinia mengangguk tapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye tampak sedikit heran. Pada saat ini, ruang dan waktu tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar,
dan detik berikutnya, seorang pria berbaju putih keluar dari langit. Pria berbaju putih itu memegang tombak panjang dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Dia memancarkan konsep dan kekuatan tombak yang sangat kuat, menyebabkan ruang dan waktu di sekitar tanah sedikit bergetar. Setelah pria berbaju putih keluar, dia melirik ke arah Sander Ye dan 3 orang lainnya di lapangan, lalu bergumam. Sander Ye menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Pada saat ini, pria yang membawa pisau tiba-tiba mencabut pisau panjang di belakangnya dan menebas pria berbaju putih itu. Dengan tebasan ini, energi pedang setinggi 10.000 kaki langsung menembus udara dan serangkaian gelombang kejut menyapu seperti arus deras. Sander Ye sedikit mengernyit. Dia dengan cepat melepaskan konsep pedangnya dan memblokirnya di depannya. Dia tidak peduli dengan Yinia di sampingnya. Jangan bercanda. Kalau pihak lain bisa datang ke sini, bagaimana mungkin orang biasa? Tapi, detik berikutnya, dia tercengang. Dia melihat bahwa Yinia terpental oleh gelombang kejut, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah 1000 kaki jauhnya, dan kemudian berguling-guling di tanah beberapa kali. Astaga! Melihat adegan ini, Sander Ye langsung tercengang. Apakah gadis ini begitu lemah? Tanpa berpikir panjang, Sander Ye muncul di depan Yinia. Dia membantu Yinia berdiri. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu mengambil pil dan menyerahkannya pada Yinia. Yinia berkedip, tapi tidak menolak. Dia mengambil ramuan itu dan meminumnya. Sander Ye hendak berbicara. Pada saat ini, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus di kejauhan. Gelombang kejut kekuatan itu langsung menyebar ke mereka berdua. Yinia berkedip, dan kemudian tiba-tiba membuat cetakan tangan misterius dengan tangan kanannya, tapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba merangkul pinggangnya, lalu gemetar dan mundur 1000 kaki. Pada saat yang sama, kekuatan pedang tak tertandingi berubah menjadi perisai pedang di depannya, menghalangi gelombang kejut itu. Sander Ye melepaskan Yinia, lalu menatap pria bersenjatakan pisau dan pria berbaju putih di kejauhan. Sander Ye juga sedikit terdiam. Kedua pria ini sangat pemarah. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan melihat Yinia di sampingnya. Apakah kamu benar-benar hanya berada di ranah Shinto? Yinia berkedip, lalu mengangguk. Sander Ye sedikit mengernyit. Beraninya kamu datang ke sini kalau kamu hanya berada di ranah Shinto? Yinia memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan serius, katakan sejujurnya, apakah kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Yinia berekspresi bingung di wajahnya. Jelas sekali, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Sander Ye. Sander Ye melihat lebih dekat dan berpikir bahwa ranah pihak lain memang hanya ranah Shinto. Biarpun dia juga berada di keilahian, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan 90% keilahian, tapi kekuatan tempur gadis di depannya terlihat agak lemah. Tidak biasa. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, lupakan. Ikut aku saja dulu. Kalau kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak. Kak Sander Ye. Lagi pula aku tidak punya saudara perempuan. Terlepas kamu bos besar atau bukan, konfirmasi dulu hubungannya. Saat di luar, kamu harus memiliki hubungan yang baik. Pagoda kecil. Bersambung. Bab 773, kakekmu lebih kejam. Kak Sander Ye. Mendengar perkataan Sander Ye, Yinia tidak berkata apa-apa, hanya mengedipkan mata, tidak tahu harus merespon apa untuk beberapa saat. Melihat Yinia terdiam, Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Yinia. Pada saat ini, keduanya melihat ke kanan pada saat yang sama. Ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan, pria berbaju putih dan pria berpisau bertarung semakin sengit ke segala arah, dengan kekuatan yang menakutkan. Sander Ye melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa kekuatan kedua orang tersebut tidak mampu menghancurkan ruang dan waktu di sini. Tak hanya itu, setiap kekuatan kedua orang tersebut bersentuhan dengan pilar batu dan patung meringis, mereka akan menghilang tanpa jejak. Aneh.
Sander Ye membuka telapak tangannya dan merasakan waktu dan ruang di sini dengan hati-hati. Dia segera menemukan bahwa kepadatan waktu dan ruang di sini jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Kalau kepadatan ruang waktu di luar seperti selembar kertas, maka kepadatan ruang waktu di sini seperti tembok kota yang tebal. Tempat ini tidak sederhana. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye menoleh dan melihat wajah hantu di dinding gunung di kejauhan. Saat dia melihat wajah hantu itu, hatinya masih terasa tak bisa dijelaskan, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Takut. Sander Ye mengalihkan pandangannya, menjadi semakin waspada terhadap tempat ini. Biarpun dia memiliki pedang King Xuan di tangannya, dia tahu betul bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan pedang King Xuan. Oleh karena itu, kalau dia bertemu dengan 100% keilahian teratas, peluangnya untuk menang tidak besar. Oleh karena itu, tetap perlu bersikap low profile dan berhati-hati. Yinia melirik patung seringai itu, ekspresinya sangat tenang. Bang! Pada saat ini, pria berbaju putih dan pria dengan pisau di kejauhan tiba-tiba berpisah. Di depan mereka, tombak dan pisau mengamuk. Meski gagal menembus ruang dan waktu, mereka juga mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya dan mendistorsi mereka. Setelah keduanya berhenti kali ini, mereka tidak melanjutkan tindakannya karena mereka menemukan Sander Ye di kejauhan sudah berjalan pergi sambil berpikir. Sander Ye tentu saja tidak tertarik untuk tinggal dan menyaksikan mereka bertarung. Sekarang dia sangat penasaran dengan peradaban yang tidak diketahui ini, karena dia yakin ini setidaknya adalah reruntuhan peradaban tingkat 4. Apa peninggalan peradaban itu? Artinya sudah binasa. Oleh karena itu, meski dia waspada, dia tidak terlalu takut. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat Yinia yang mengikutinya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu pernah menjelajahi reruntuhan peradaban?" Yinia menggelengkan kepalanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ikuti saja aku." Yinia melirik Sander Ye dan mengangguk. Sander Ye melanjutkan, "Ada cara untuk menjelajahi alam rahasia. Menurut pengalaman masa lalu aku, alasan kenapa peninggalan peradaban semacam ini ada tidak lebih dari 3 poin. Poin pertama adalah menunggu orang yang berjot untuk mewariskan warisannya. Poin kedua adalah karena keserakahan, ingin menunggu seseorang dengan bakat jenius untuk merebut tubuh dan menjalani hidup baru." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Poin ketiga adalah mereka disegel dan menunggu hari ketika segelnya dibuka." Yinia menatap Sander Ye dan berkedip, sedikit tertarik, tapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu rahasia memasuki reruntuhan peradaban seperti itu?" Yinia menggelengkan kepalanya. Sander Ye berkata dengan serius, "Pertama, kita harus bersikap sopan. Orang kuat pada level ini umumnya tidak suka orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk bersikap rendah hati." Saat dia berbicara, dia melihat patung seringai dan berkata, "Ayo, memberi hormat dulu." Setelah mengatakan itu, dia memberi sedikit hormat untuk menunjukkan rasa hormat. Dia datang ke sini untuk mencari keuntungan. Karena mencari keuntungan, tentu saja harus lebih menghormati orang. Jangan khawatir apakah itu berguna atau tidak. Yinia melirik patung seringai itu tapi tidak memberi hormat. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Yinia tanpa memaksa dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini pertama kalinya kamu keluar?" Yinia mengangguk. Sebelum dia keluar, dia selalu pergi ke tempat-tempat yang tidak berpenghuni untuk bermain sendirian, karena dia membersihkan semua tempat itu dengan orang-orang. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi peradaban lain di alam semesta. Sander Ye melihat lebih cermat wanita itu. Wanita itu mengenakan gaun merah, dengan tas bambu kecil tergantung secara diagonal di pinggangnya. Rambutnya menutupi separuh wajahnya, tapi dia tidak menakutkan, malah berkesan sangat lemah dan manis bagi orang-orang. Sander Ye berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, bisakah kamu melihatnya dengan jelas?" Meski wanita di depannya terlihat lemah, Sander Ye tidak merasa bahwa dia benar-benar orang biasa. Di alam semesta yang luas ini,
mereka yang keluar untuk mengacau tanpa kekuatan apapun pada dasarnya telah tiada. Dan wanita di depannya berani datang ke reruntuhan peradaban ini. Dia tahu dengan jelas bahwa pihak lain tidak sederhana. Biarpun pihak lain tidak memiliki permusuhan, dia tetap harus berhati-hati. Dia tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Setelah terdiam beberapa saat, pagoda kecil berkata, dia hanya berada di keilahian. Sander Ye terdiam. Jelas sekali, Tuan Pagoda tidak dapat melihatnya. Biarpun Tuan Pagoda tidak terlalu dapat diandalkan, dia masih memiliki penglihatan yang bagus dan bahkan tidak dapat melihatnya. Ini membuktikan bahwa Yinia tidak sederhana. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, jangan terlalu khawatir, dia tidak memusuhimu, kamu bisa memperlakukannya seperti biasa. Sander Ye mengangguk, ya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yinia dan berkata sambil tersenyum, apakah hanya kamu yang keluar? Yinia mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku juga, kebetulan kita punya teman. Yinia tersenyum sedikit dan mengangguk. Sander Ye tersenyum, lalu menatap wajah hantu di kejauhan. Di bawah wajah hantu itu, ada pintu batu besar yang panjang dan lebarnya ribuan kaki, dengan beberapa tanda misterius terlukis di atasnya. Sander Ye, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempat itu sambil berpikir. Ketika keduanya muncul lagi, mereka sudah berada di depan pintu batu. Pada saat ini, pria berbaju putih dan pria membawa pisau muncul di belakang mereka. Sander Ye menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, kalian tidak ingin berkelahi lagi. Pria yang membawa pisau itu melirik ke Sander Ye, apakah kamu kultivator pedang? Sander Ye mengangguk. Pria yang membawa pisau itu sedikit menyipitkan matanya, dengan niat bertarung di matanya. Sander Ye melambaikan tangannya dengan cepat, sekarang bukan waktunya berperang. Setelah kita selesai menjelajahi reruntuhan peradaban ini, kita bisa mencari kesempatan untuk berdiskusi dengan baik di masa depan. Setelah pria yang membawa pisau itu merenung sejenak, semangat juang perlahan menghilang di matanya. Memang benar, reruntuhan peradaban adalah fokus perjalanannya. Mengambil tindakan tergesa-gesa saat ini hanya akan membuat orang lain untung. Pada saat ini, pria berpakaian putih tiba-tiba berjalan menuju pintu batu. Dia memutar pergelangan tangannya dan menusuk ke arah pintu batu dengan tombak di tangannya. Bang! Begitu tombak itu menyentuh pintu batu, ekspresi pria berbaju putih itu berubah secara dramatis. Detik berikutnya, dia terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia mendarat, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, dan di saat yang sama, tombak di tangannya hancur. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Sander Ye berkedut. Dia menoleh untuk melihat ke gerbang batu dan terkejut di dalam hatinya. Pria yang membawa pisau itu melirik ke pintu batu, dengan tatapan serius di matanya. Pada saat ini, pria berbaju putih muncul di depan gerbang batu lagi. Pada saat ini, ekspresinya menjadi serius dan dia tidak berani mengambil tindakan apapun lagi. Tiba-tiba, beberapa orang menoleh untuk melihat ke langit yang jauh. Di ujung langit yang jauh, tiba-tiba kepala naga menerobos lautan awan dan membubung tinggi. Dunia berguncang. Saat kepala naga muncul, lautan awan tersapu, dan raksasa yang panjangnya hampir 10.000 kaki tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Naga. Dan di atas naga raksasa ini, berdiri seorang lelaki berjubah brokat. Lelaki itu hanya mengenakan jubah brokat, dengan banyak kulit terbuka di dadanya. Dia memiliki rambut panjang dan riasan tebal, terlihat sangat centil dan liar. Di sekeliling pria berjubah brokat tersebut terdapat sekelompok wanita cantik. Wanita-wanita ini mengenakan pakaian keren, dengan tempat khusus setengah tersembunyi dan setengah terbuka, membuat mereka sangat seksi. Melihat adegan ini, Sander Ye sedikit terkejut. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menghalangi naga raksasa itu. Pria di atas naga itu tertawa keras, dan kemudian muncul di depan gerbang batu bersama sekelompok wanita. Dia melirik ke arah Sander Ye dan yang lainnya, lalu tertawa dan berkata,
Tapi tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Pria centil itu jelas menyadari hal ini, lalu dia mengeluarkan bola kristal, menunjuk ke bola kristal tersebut, dan kemudian menunjuk ke kepalanya. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu mengambil inisiatif dan menunjuk sedikit, mengintegrasikan bahasa dan kata-kata dari alam semesta yang beradab ke dalam bola kristal. Pria yang membawa pisau itu berpikir sejenak, lalu melambaikan lengan bajunya dan menggabungkan kata-katanya ke dalam bola kristal. Pria berpakaian putih di sampingnya acuh tak acuh dan bahkan tidak memandang pria centil itu. Pria jahat itu menyeringai, lalu memandang pria berbaju putih itu yang masih tanpa ekspresi di wajahnya dan masih mengabaikan pria centil itu. Tiba-tiba, orang centil itu mengeluarkan palu dan membantingnya ke arah pria berbaju putih. Pria berbaju putih itu sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pria centil itu akan tiba-tiba mengambil tindakan, tapi dia tidak lambat bereaksi. Dengan memutar pergelangan tangannya, sebuah tombak terbang dari telapak tangannya dan mengenai kepala pria centil itu. Bang! Begitu palu dan tombak itu bersentuhan, pria berbaju putih itu langsung terlempar. Penerbangan ini berjarak ribuan kaki, dan waktu serta ruang di mana dia mundur langsung terdistorsi. Begitu pria berbaju putih itu berhenti, sebuah palu menghantamnya dengan keras lagi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung dihantam hingga menjadi bubur oleh palu tersebut. Bunuh secara langsung. Pria centil itu melirik ke arah pria yang telah menjadi genangan daging, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Alam semesta ini tidak mengizinkan siapapun lebih sok dariku, Daizo. Melihat pemandangan ini, pria berbaju hitam menatap tajam ke arah pria centil itu, dengan sentuhan kesungguhan dan ketakutan di matanya. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, orang-orang di luar terlalu kejam. Mereka membunuh orang kalau mereka tidak setuju. Pagoda kecil berkata pelan, kakekmu lebih kejam dari mereka. Sander Ye berkedip, apakah kakekku sangat kejam? Pagoda kecil berkata pelan, dari mana asal garis keturunanmu? Itu berkat kakekmu membunuh satu persatu. Sander Ye. Pagoda kecil berkata, kalau kakekmu ada di sini, orang-orang di sini kemungkinan besar akan mati. Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana kalau ayahku ada di sini? Pagoda kecil berpikir sejenak, lalu berkata, kalau ayahmu ada di sini, semua orang di sini mungkin akan tertipu dan dijualnya, dan kemudian membantunya menghitung uang. Sander Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kakek dan ayahku tidak baik. Pagoda kecil berkata, kamu juga bukan orang baik. Sander Ye. Bersambung.